itu Tapi expired BUD itu beyond use date. Batas masa obat masih digunakan setelah dibuka. Oh, itu beyond use date, BUD. Masih bisa digunakan. Contoh kayak tadi sirup setelah dibuka maksimal kapan? Kalau antibiotik itu banyak kan sirup ya, 15 untuk penyimpanan obat di rumah itu kan kadang kita beli obat kan ada tulisan expired date-nya ya, Mas ya. Betul. Nah, itu apakah setiap obat yang sudah kita konsumsi di rumah itu apakah akan tetap baik-baik saja sampai tanggal ED walaupun sudah terbuka tutupnya? Nah, ya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Untuk masa kadaluarsa obat atau tempat bagaimana pengelolaan obat dilihat dari penyimpanannya itu, ya. Efektivitas obat itu bisa dilihat masih bagus tidaknya tergantung dari kita penyimpanannya. Tinggal kemasan yang nggak ada tanggalnya udah nggak kelihatan. Oh iya. Nah, kalau kadang kita ragu-ragu ya, itu kita untuk mengetahui ciri-ciri obatnya aman tuh gimana? Kan kadang ada yang tanpa yang udah kepotong, nggak ada tanggalnya, tapi dia masih seperti semula nih, masih belum menggembung, belum terlalu. Kadang ada yang obat ED itu nggak sih Mas? Kayak tervakum gitu. Itu sebenarnya obatnya kita label dengan baik atau enggak. Maksudnya kalau ngeletak kita malah jadi ragu-ragu. Iya, itu obat apa malah nggak tahu. Obatnya ini aman ngapain ya makanya diminum? itu aman apa enggak. Makanya dalam penyimpanan kita harus melabel juga. Oh, betul. Kayak dari tempat penyimpanan kita harus penyimpanannya harus terpisah berdasarkan jenisnya. Terus kita juga labelin kalau ini obat pusing. Ini kapan? Itu tanggalnya gitu ya. Itu kan lebih baik jadi juga. Begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ceria semua? Ketemu lagi di Opseria, obrolan seru dan ceria. Ya. Kali ini kita akan banyak-banyak ngobrol tentang cara menyimpan obat ya Mas Zaim. Ya. Dengan narasumber kita hari ini Mas Zaim Firdaus, apoteker dari instalasi farmasi RSUD Aji Barang. Oke, langsung aja Mas Zaim. Ya, ini saya lihat judulnya tuh sudah dibayangkan ya. Mau nanya tentang banyak hal tentang penyimpanan obat. Sebelumnya ada yang mau Mas Zaim sampaikan nggak tentang tata cara penyimpanan obat itu ya. Sebenarnya tata cara penyimpanan obat ini kan sudah tercantum tuh, udah di undang-undang di nomor 36 tahun 2009 di mana itu kan tentang kesehatan. Di mana di situ pun sudah menjelaskan apa itu dari produksi, distribusi sampai ke cara penyimpanan obat. Sehingga itu sangat penting bagaimana penyimpanan obat yang baik seperti apa, kalau dibawa ke rumah cara penyimpanannya harus seperti apa, atau saat penggunaan obat juga setelah disimpan di tempat suatu yang khusus harus bagaimana perlakuannya. Itu kan sudah tercantum, sudah diatur oleh undang-undang untuk menjadikan agar efektivitas obat tetap terjaga maksimal ya, dan terapinya jadi maksimal. Seperti itu sih. Ya, ini fokusnya kita tadi kan mau membicarakan tentang cara penyimpanan obat di rumah. Ya. Betul. Nah, saya jadi mau nanya apa lupa tadi. Ya, untuk penyimpanan obat di rumah itu kan kadang kita beli obat kan ada tulisan expired date-nya ya Mas ya. Betul. Nah, itu apakah setiap obat yang sudah kita konsumsi di rumah itu apakah akan tetap baik-baik saja sampai tanggal ED walaupun sudah terbuka tutupnya? Nah, ya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Untuk masa kadaluarsa obat atau tempat bagaimana pengelolaan obat dilihat dari penyimpanannya itu, efektivitas obat itu bisa dilihat masih bagus tidaknya tergantung dari kita penyimpanannya. Penyimpanan di rumahnya kalau kita sesuai dengan kayak sediaan obatnya, kayak contoh sirup, kan itu kan dibuka, ditaruhnya di mana nih kalau sirup, di mana seperti itu. Terus kalau salep seperti itu kan ada banyak jenis obat tuh berdasarkan bentuk sediaan, kayak tablet seperti itu atau racikan, puyer, dan itu penyimpanan di rumah pun itu
memiliki aturan masing-masing atau prosedur masing-masing. Oh begitu. Contoh kayak sirup ya, kita contoh aja kayak Mbak Dias katanya punya obat sirup. Obat sirup ya. Kalau obat sirup setelah dibuka, Ya. itu harus di tempat yang sejuk dan dingin malah. Soalnya itu gitu. di suhu sekitar 2 sampai 8. Bagusnya. Oh, derajat Celcius Tapi itu tergantung dari, biasanya setiap obat itu berbeda-beda dilihat dari kemasannya. Ada yang di suhu ruang pun itu udah bagus. Aman. Oh, udah aman. Asalkan tidak terkena sinar matahari atau sinar matahari terik langsung ke obatnya atau di tempat yang lembab. Oh, Seperti gitu. itu. Karena dapat mempengaruhi efektivitas dari obatnya. Baik obatnya rusak atau sudah tidak layak lah, atau adanya ada tanda-tanda lain yang sepertinya ini udah nggak bisa diminum. Kayak contoh, kita harusnya tutup rapat, simpan dengan tutup rapat, malah enggak. Itu kan kadang ditutup luarnya tuh ada kayak endapan putih-putih. Nah, betul. Kalau Berarti kalau di kulkas itu kan endapan itu kan mengkristal namanya. Kalau mengkristal itu, kalau sebenarnya kalau itu obatnya masih bagus, itu masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau kalau obatnya itu jadi berubah warna atau menggumpal atau jadi tidak bisa kita, contoh kan ada obat yang harus dikocok lebih dahulu. Iya. Ini kalau udah nggak bisa, berarti tekstur dari obat tersebut udah berubah atau udah nggak bisa dikonsumsi atau nggak efektivitasnya sudah menurun. Seperti itu sih, sehingga kayak penyimpanan obat di rumah pengelolaannya juga harus bagus sih. Kayak contoh sirup, ada yang ditaruh kulkas, ada di suhu ruang juga boleh. Terus kayak insulin harus di kulkas. Harus di kulkas. Iya betul. Ada juga beberapa kayak tetes mata itu juga ada yang di kulkas, ada yang di lemari. Berarti kan setiap jenis obat itu dilihat dari kemasan, dilihat biasanya di perhatian di kemasannya itu aturan penyimpanannya udah ada ya, kadang kan disimpan pada suhu sekian gitu ya. Iya. Oke. Terus kadang tuh Mas, obat tablet ya. Kadang kita punya obat tablet dari periksa kemana gitu. Nah, yang kita konsumsi kan berapa sudah ya. Tinggal kemasan yang nggak ada tanggalnya udah nggak kelihatan. Oh iya. Nah, kalau kadang kita ragu-ragu ya, itu kita untuk mengetahui ciri-ciri obatnya aman tuh gimana? Kan kadang ada yang tanpa, yang udah kepotong nggak ada tanggalnya, tapi dia masih seperti semula nih, masih belum menggembung, belum terlalu. Kadang ada yang obat ED itu nggak sih Mas, kayak tervakum gitu. Jadi kayak udah lengket antara itu bisa mungkin dijelaskan. Kayak obat tablet itu kan bisa sebenarnya udah bagus kalau dia masih di dalam kemasan aslinya itu masih bagus sebenarnya. Soalnya tapi tergantung dengan kita cara penyimpanannya. Kembali ke penyimpanan lagi. Iya, betul. Makanya bagusnya itu bagusnya untuk penyimpanan obatnya di tempat di kotak obat. Saran saya di tempat di kotak obat boleh, atau tempat yang terkunci dan jauh dari sinar matahari atau sinar terik, gitu juga ya. debu. Selain itu kenapa terkunci? Biar mencegah jangkauan anak-anak. Oh iya benar. Jadi tidak disalahgunakan bagi anak-anak atau orang lain, seperti itu. Makanya itu penting. Terus untuk obat yang di luar sudah tidak ada ED-nya itu ya. Iya, tidak ada tulisan ED-nya. Kita lihat lagi. Itu sebenarnya obatnya kita label dengan baik atau enggak. Maksudnya kalau ngeletak kita malah jadi ragu-ragu. Iya, itu obat apa malah nggak tahu. Obatnya ini aman ngapain ya makanya diminum? itu aman apa enggak. Makanya dalam penyimpanan kita harus melabel juga. Kayak dari tempat penyimpanan kita harus penyimpanannya harus terpisah berdasarkan jenisnya. Terus kita juga labelin kalau ini obat pusing, ini kapan, itu tanggalnya gitu ya. Itu kan lebih baik. Jadi juga, begitu. bagus juga. Terus kita juga harus bisa membedakan mana obat yang masih bisa dikonsumsi sama enggak. Kalau sudah berbeda dari awal kita dapat, kayak contoh dari warna, bau atau tekstur ini sudah berbeda, lebih baik kita buang saja, jangan dikonsumsi. Seperti itu. Ya. Jadi gitu Sobat Ceria ya. Kita buat nyimpen obat pun kita harus ada effortnya ya, untuk membuat label supaya obatnya tuh enggak
mubah ya, Mubah. ya nggak terbuang sia-sia, bisa dipakai lagi gitu. Satu lagi Mas pertanyaan, Gimana? mungkin lebih dari satu deh. Kadang kan kalau memeriksain anak ke rumah sakit itu dapat Iya, antibiotiknya sudah dicairkan. Oh, iya. Nah itu berapa lama usia yang sudah dicairkan itu antibiotik itu? Pasti banyak orang yang nggak tahu apa itu BUD. Tahu nggak Matias? Nggak tahu, nggak tahu udah. Yang tahu pasti expired date. Iya, taunya itu. Tapi BUD nggak tahu. Nggak tahu ya. XD atau expired date itu masa obat masih bisa digunakan dalam kemasan aslinya. Oh, itu Tapi expired date. BUD itu beyond use date. Batas masa obat masih digunakan setelah dibuka. Oh, itu beyond use date, BUD. Masih Oke, bisa iya. digunakan. Oh, iya, Contoh iya. kayak tadi sirup setelah dibuka maksimal kapan? Kalau antibiotik itu kebanyakan sirup itu 14 hari. Oh, gitu. Iya, itu maksimal digunakan. Iya, iya, Dan iya, harus soalnya kalau antibiotik emang efektivitasnya sekitar 7 sampai 14 hari. Oh, Setelah begitu. itu udah Iya. efektivitas dari antibiotiknya untuk berkurang. udah Berkurang, ada. ya. Contoh kayak beyond use date atau batas penggunaan obat setelah diracik atau dipuyer. Kayak buyar ya. Itu kan. Itu beyond use date-nya itu maksimal sih 1 bulan. Oh, 1 bulan. Sebenarnya kalau kita nggak tahu dari itu, tapi kalau dari RSUD Haji Barang kita sudah mencantumkan beyond use date setelah kita racik. Oh, di labelnya. Oh, gitu. Jadi kita Ya, sudah ya, ya. menghitung beyond use date dari tablet tersebut. Racikan puyer ini masih bisa sampai kapan? Tanggal berapa gitu? Iya, sampai tanggal berapa nih? Seperti itu. Kayak contoh kalau tablet kan sebenarnya ada hitungannya sendiri. Iya, Kalau sirup itu sekitar 14 hari, Ya, kalau yang- bisa sampai 2 bulan atau 3 bulan untuk berdasarkan beberapa jenis obat lainnya. Kayak drop paracetamol ada yang merek lain itu bisa sampai 3 bulan setelah dibuka. Oh, Jadi umumnya? setiap obat itu berbeda-beda. Oh, gitu. Iya, ada yang Oh, iya, iya. berdasarkan itu kemasan dan juga kita penyimpanannya sesuai atau enggak. Oh, begitu. Bisa kalau kita penyimpanannya tidak sesuai, beyond use date-nya lebih Sudah singkat. melebihi. Oh, Malah lebih singkat. Oh, iya, iya, iya. Soalnya penyimpanannya sudah Karena, dibuka, iya, itu sudah aja kena ED-nya debu, langsung berubah kena BUD apa. kan. Iya, bisa karena debu, kena apa, atau lembab, karena itu kan juga ngaruh. Padahal itu udah betul. dibuka. Terus selain itu kan kayak puyer kan udah dikeluarkan dari Wadah aslinya. malah sudah sampai dimanipulasi, ya. sampai Iya, diracik betul. itu, makanya kita mempunyai beyond use date. Itu kita harus kenal apa itu beyond use Beyond use date. date. Oh, ya. Jadi kayak tetes mata setelah dibuka itu hanya 28 hari. Nggak ada sebulan? Nggak ada 1 bulan. Oh, padahal Sebenarnya kan cuma kalau sama. tetes Malah mata tuh kan bisa kebanyakan orang bertahun-tahun. market lah. Karena, Malah mikirnya iya. itu sampai 1 bulan. Padahal Sampai sehabisnya kan mikirnya ya. efektivitasnya iya. Oh, Taunya begitu. padahal Iya, beyond iya, use iya. date. Tetes mata itu cuma 28 hari. Itu umumnya tetes mata ya, Iya, baik dari dokter betul. maupun beli sendiri ya. Iya. Oh, sama. Cuma Tetes mata hanya 28 hari. Ya, sobat ceria. Catat Info ya. baru. Apa Ya. itu beyond use date? Ya, beyond use date. Ya, oke. Ini ada istilah baru ya, Mas Iya. Zaim, beyond use date. Jadi kita sebagai pengguna obat-obatan juga harus memperhatikan beyond use date yang berbeda dengan expired date tadi ya Iya, dijelaskan beda. ya. Jadi beyond use date itu adalah usia obat setelah dia dibuka cycle-nya. Iya, Gitu. tidak. Oke, ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak tentang penyimpanan obat ini? Untuk penyimpanan obat sebenarnya baik ya, apalagi untuk di rumah. Ya. Jadi kita sebaiknya untuk memaksimalkan kayak penyimpanan obat di rumah, kayak di tempat yang sesuai, yang sejuk, yang kering, atau sesuai dengan jenis obatnya. Ya. Selain itu dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan kayak orang lain, untuk penyalahgunaan obat untuk orang lain juga Iya, itu iya, iya. takutnya buat apa ya, digunakan yang tidak baik bagi orang lain kalau ada obat-obat yang itu. Makanya paling yang obat-obat yang di rumah itu hanya obat-obat yang biasa kita sering pakai, kayak seperti flu, obat pilek, flu, demam, sakit penurun kepala, panas. penurun panas, ataupun untuk obat-obat yang
dikroniskan yang dianjurkan oleh Untuk dokter. obat, iya, untuk obat Seperti kronis. iya, obat-obat Oke. kronis. Jadi yang kayak dianjurkan. dapat antibiotik tuh kalau udah tinggal dikit ya udah dibuang aja, ya nggak perlu disimpan-simpan lagi, nggak bermanfaat lagi ya. Oh iya. Kalau iya. antibiotik kan kalau emang sebenarnya malah jangan simpen antibiotik. Harus habis ya. Ya, betul. Karena antibiotik kan harus dihabiskan. Harus dihabiskan, Kalau iya, malah ada tinggal bukan tinggal sisa, sedikit. iya. Ada sisa kalau tablet. Kalau ada sisa itu berarti perlu dipertanyakan ini minumnya teratur atau tidak. Maka, Ketahuan kalau nggak teratur iya. ya. Loh ini kok ada nyimpen Oh, ada antibiotik. sisa, ya. Iya, itu makanya harus sebenarnya antibiotik harus dihabiskan. Iya, iya, iya. Beda lagi kalau sirup. Ya. Soalnya kalau ada anak, contoh dosisnya memang segini, nggak harus dihabiskan dalam waktu 7 hari. Ya. Sudah habis nggak habis, kalau tinggal sedikit buang saja. Maksudnya karena efektivitas dari obatnya sudah enggak. Iya, iya, iya. Obat sirup anak tadi beyond use date-nya 2 2 minggu. ya, 2 Setelah minggu ya. diracik, Oke, oke. betul. Ya, ya, ya. Ya, oke sobat ceria semua ya, perlu kita perhatikan tentunya ya, ternyata ya, tentang cara penyimpanan obat-obatan yang ada di rumah kita. Kadang kita kan masih eman-eman ya Mas ya, sisa Iya, disimpan, akhirnya disimpan. berbulan-bulan berkena debu dan lain-lain. Ya pas lagi butuh mau pakai juga ragu-ragu. Iya. Berarti mending kita sortir aja tadi yang disampaikan Mas Zaim, yang disediakan itu untuk obat-obat umum ya, kayak Umum flu, saja. penurun demam, mungkin anti Obat nyeri. flu, anti nyeri. Ya, anti nyeri mungkin juga perlu Iya. diperlukan untuk persediaan. Atau obat Stok di rumah. itu juga bisa apa? Lambung. Oh iya, Biasanya itu kan. obat antasid ya, Iya, untuk antacid, obat lambung, untuk obat sakit lambung, mah. sakit Oke. mah. Ya, mungkin closing statement Mas Zaim di akhir sesi kita ini ada yang disampaikan nggak tentang iya. penyimpanan obat? Ya. Untuk penyimpanan obat, buat teman-teman, jangan lupa, jangan malas menyimpan obat dengan baik yang benar, karena efektivitas obat itu berpengaruh jika kita penyimpanannya tidak benar. Makanya kalau kita penyimpanan dengan benar, maka efek terapinya akan maksimal. Seperti itu. Oke. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman, jika ingin tahu info lebih banyak tentang informasi obat, bisa kunjungi di Instagram Instalasi Farmasi RSUD Aji Barang Oh. di IFRS RSUD Aji Barang. Oke. Ya, oke sobat ceria semua ya. Kalau mau tahu info banyak tentang tata cara penyimpanan obat atau segala hal terkait obat ya, bisa betul. mengunjungi Instagram dari IFRS RSUD Aji Barang. Oke, sekian Obseria kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak Obseria kita episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.